Pernahkah Anda mengalami perasaan tidak berarti? Ya, maybe. Anda dikritik, Anda tersinggung, atau membuat Anda merasa sedih. Karena kemudian Anda melihat, oh iya, saya ternyata lemah, saya ternyata punya banyak kekurangan. Oh no, saya tidak mampu memberikan apa yang terbaik. Oh, what a pity. Seringkali juga kita merasa takut nanti kita tidak lagi populer kalau Anda mungkin memiliki popularitas. Kalau mungkin Anda berada pada posisi tertentu, Anda takut kehilangan posisi Anda. Seringkali terjadi post power syndrome. Anda menjadi lebih mudah bete, Anda itu moodnya kurang bagus, sering marah, mulai menyerang orang, mengkritik orang lain supaya orang lain itu jangan menjadi the rising star, sementara Anda menjadi sunset. Sering terjadi. Mungkin juga kalau misalnya ini dalam konteks kalau kita menjadi guru dan kita akan memasuki masa pensiun, are we happy enough kalau kita akan memasuki masa pensiun? Atau kita mulai mengalami kegelisahan, mulai merasa resah, mulai merasa ada mulai ancaman-ancaman yang kita temukan pada orang lain yang akan menggantikan kita. Be careful. Kadang-kadang ketidakbahagiaan kita ketika kita mulai menuntut orang lain menghargai kita. Dan katakanlah selalu dengan mengucapkan saya melakukan itu, saya berjasa, dan Anda akan mulai tidak bahagia. Kenapa? Anda menciptakan ketidakbahagiaan dengan membuat diri Anda menjadi sentral dalam kehidupan diri Anda dan orang lain. Padahal you are not the center of the world. Kita belajar dari apa yang dicontohkan oleh Yesus. Ketika dia selesai mengadakan mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan, yang dia lakukan adalah berpamitan. Dia tidak tinggal di sana meskipun pasti orang mengatakan, oh Yesus, you are so great, you are our prophet, you are Messias, please stay with us. No. Yesus pergi meninggalkan mereka, dan apa yang dia buat? Dia juga meminta murid-muridnya pergi lebih dahulu, pergi meninggalkan orang banyak ini. So, dia mengajarkan pada para murid, jangan mencari dan mengejar popularitas. It's nothing. Mereka yang mendukung, yang memuja hari ini, besok bisa sebaliknya. Itu terjadi pada diri Yesus. Orang-orang memuja dia sebagai nabi, sebagai Mesias, tapi kemudian di depan Pilatus mereka katakan, salibkan dia, bebaskan Barabas. You see, Yesus mengajar para murid untuk lepas bebas. Tidak melekat pada pujian. Be careful, kalau kita sudah mulai berkarya dan mulai mencari popularitas, something wrong with it. Dan Yesus menunjukkan pada kita apa yang dia cari. Dia cari kehendak Bapaknya. Ketika orang-orang mencari dia mencari Allah Bapaknya. Berdoa, menyatukan hati dan kemudian fokus kembali pada karyanya. Dan para murid juga diajar sebenarnya untuk fokus. Tapi lihat, para murid ketika berada dalam perahu, mereka mulai gagal fokus. Kenapa? Mulai muncul gelombang air di danau. Angin mulai kencang. Mereka mulai ketakutan, berjuang. So, kadang-kadang tantangan di sekitar kita membuat kita tidak lagi fokus. Dan kemudian yang kedua adalah ketika Yesus muncul dan mereka tidak kenal itu Yesus. Mereka menjadi ketakutan. You know what? Kalau kita mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan, yang perlu kita lakukan adalah mengenali Yesus. Fokus pada Tuhan, minta kekuatan darinya. Bukan fokus pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berdiri dan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Maka jangan lupa, juga pada saat pandemi seperti ini, saat mungkin Anda mengalami kecemasan, Anda mengalami ketakutan, yang paling pertama penting adalah Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Survive. Anda harus berjuang. Tidak sendirian, bersama-sama seperti para murid. Mereka berjuang dalam perahu yang sama supaya perahu mereka tidak tenggelam. So, saling menjaga kesehatan satu sama lain. Itu yang paling penting. Taati protokol, jangan lengah sama sekali. Ini masa yang genting. Masa puncak-puncaknya penyebaran pandemi. Dan kalau ada yang sakit, Anda juga tidak berjuang seorang diri. Anda punya keluarga, Anda punya sahabat, Anda bisa minta tolong. Jangan menyembunyikan diri bahwa Anda terpapar virus. Anda harus belajar juga memutuskan rantai penyebaran ini dan minta pertolongan. Dan yang paling penting adalah, sekali lagi, berjuang bersama dan fokus pada Tuhan. Minta kekuatan darinya. Dan kita percaya,
saat Tuhan juga masuk perahu kehidupan kita, Anda punya kekuatan yang lebih. Percaya itu. Kalau Anda tidak punya Tuhan dalam kehidupan Anda akan sangat rapuh. Maka jangan lupa, kalaupun Anda saat ini mengalami situasi yang sulit, keep praying. Dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami masing-masing. Kami yang mendengarkan renungan pagi ini mungkin mengalami berbagai macam kecemasan, mengalami juga ketakutan. Tapi Kau tahu Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Maka jika kami juga mengalami saat-saat yang sulit, pegang tangan kami Tuhan dan jangan biarkan kami tenggelam. Bantu kami Tuhan, kami mau berjuang bersama dan kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dalam perahu kehidupan kami. Dan semoga kami dapat melewati semua masa sulit ini dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan bagi mereka yang berjuang untuk sembuh dari penyakit, Tuhan menyembuhkan Anda.